Seseorang perempuan yang menggunakan ilmu-ilmu ajian pelet untuk membalas mantan pacarnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 22. Uci, wanita cantik kelahiran tanggal 22, bermain ilmu pengasihan berupa pelet pada pasangannya dan memiliki jimat berupa cincin. Menurut pengakuannya, Uci sering diganggu sosok gaib karena bermain ilmu pelet. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Masuk nggak ke dalam, jangan bikin malu kamu ya? Hah? Enggak. Uci, Kak, apaan sih masuk nggak? Kakak, aku harus pergi. Pasti kamu mau ketemu sama dia lagi kan? Masuk, aku bilang, masuk. Kakak, ini nggak mau Kak, aku harus pergi. Nggak bisa. Kakak nggak setuju kamu deketin Edo lagi. Masuk sekarang. Bikin malu Kakak, kamu ya. Ih! Dasar kamu ya. Keterlaluan. Lu nggak minum? Boleh. Edo, Ci. keterlaluan kamu. Aku bisa jelasin, Ci. Bisa jelasin apa? Kita putus. Kamu salah paham. Ci. Apa sih? Aku bisa jelasin. Lepasin. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Ci. Aku bisa jelasin, Ci. Aku bisa jelasin. Ini kamu Nggak salah ada paham, Ci. yang Kamu perlu salah paham. dijelasin. Kamu salah paham. Ci. Aku bisa jelasin. Uci. Aku bisa jelasin. Edo, tunggu Edo. Ci. Edo! Ci. Aku bisa jelasin. Edo, apa Ci. Aku bisa jelasin semuanya. Minggir! Kamu tuh mau jelasin apa lagi sih? Aku tuh udah habis-habisan sama kamu. Tapi kamu malah selingkuh sama cewek lain. Ci. Apa yang kamu lihat itu nggak sesuai. Ci. Edo! Edo! Uci. Edo! Edo! Uci. Edo, tunggu Edo! Edo, bangun Edo! Jangan kamu di sini Edo! Ini semua gara-gara kamu! Edo, bangun! Lepasin! Ih, apaan sih? Ini tuh gara-gara kamu, tau nggak? Edo, bangun Edo! Edo, maafin aku Edo! Aku kan udah sering bilang sama ibu, aku nggak setuju kalau Uci sama Edo. Ibu nggak tahu apa orang tuanya Edo itu kan musuh ayah. Gimana sih, ngapain ibu izinin dia? Nah, kamu nggak usah marah-marah gitu dong. Uci bilang sama ibu kalau mereka tuh saling mencintai. Jadi ibu bisa apa? Udahlah Bu, hidup itu nggak makan cinta doang. Dia mau makan apa emangnya, hah? Ibu harusnya kasih penjelasan dong sama Uci. Uci itu kan anak kuliahan. Dan Edo tuh cuma tamatan SMA, Bu. Apalagi sekarang kerjaannya cuma buruh pabrik. Itu bukan levelan kita, Bu. Dia tuh cuma orang susah. Ibu lihat nih, hah? Jam berapa, Bu? Udah malam kayak gini dia belum pulang. Pasti kan dia keluyuran. Anak kalau dimanjain kayak gini, Bu. Lihat aja kalau pulang aku kasih pelajaran buat dia. Semoga Edo nggak kenapa-napa. Puas kan lo? Gara-gara lo emosi, Edo jadi kecelakaan kayak gini. Maksud lo apa? Hah? Jadi lo kan yang selama ini ngaku jadi pacar Edo. Ngaku-ngaku, gue emang pacarnya kali. Pacar? Pacar dari mana? Pacar dari Hongkong? Heh, gue ini jelas-jelas pacarnya Edo. Lu jangan fitnah ya. Gue udah pacaran sama Edo dari sekolah. Lo ini nggak tahu diri banget ya? Gue ini udah sabar ya denger curhatan Edo tentang lo ngancar-ngancar dia. Dan sekarang gue mau lo yang jauhin Edo. Lo ini kayak nyari cowok lain sih ya? Ih, Sudah. Jangan berantem di sini. Gak tahu malu. Ini rumah sakit. awas. Udah sana pergi. Bagus kamu ya baru pulang, hah? Hah? Sini kamu bilang sini. Keterlaluan kamu ya, hah? Jam segini baru pulang. Aku kan udah sering bilang sama kamu jangan pernah ketemuin dia lagi. Ngapain kamu pergi? Ampun, enggak. Basi tau nggak? Besok
tadi berantem sama dia dan aku dorong dia dan aku nggak sengaja Kak sampai dia ketabrak. Ini bagus dong. Kenapa Kakak bisa tega ngomong seperti itu Kak? Karena supaya kamu sadar dan biar kamu gak bisa ketemu lagi sama dia. Ayo, udah kamu gak bisa. Kenapa Uci? Ya Allah nak, ayo nak, ayo sayang, ayo bangun nak. Nak, kamu jangan begitu dong nak. Adik kamu kenapa? Gak usah ibu pikirin dia. Anak kayak gini emang gak tahu diri. Kerjaannya cuma bikin malu keluarga, tahu nggak? Kamu tuh cuma di otak kamu cuma cowok aja. Nggak mikirin keluarga, tahu nggak? Capek aku sama keluarga ini. Ya udah nak, ayo masuk sayang ya. Istirahat dulu. Apa? Jadi Uci ngedorong Edo sampai jatuh dan ditabrak? Yakin kamu? Iya Kak, Ina ada di situ. Ina lihat sendiri semuanya. Kurang ajar. Perempuan itu harus dikasih pelajaran. Assalamualaikum Kak Agam. Kamu celakain adik saya? Iya. Kak, saya... Diam kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama adik saya, kamu harus tanggung jawab. Apalagi kalau sampai dia mati. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Paham kamu? Pergi kamu dari sini. Pergi! Enggak, saya nggak akan pergi sebelum saya bertemu sama Edo. Saya nggak akan izinin kamu ngeliat Edo. Bisa-bisa dia tambah sakit ngeliat kamu. Uci sayang, aku ngerti kok perasaan kamu. Tapi kamu juga harus ngerti dong perasaannya Kak Agam. Jadi mendingan kamu pulang aja dari sini. Biar aku sama Kak Agam yang jagain Edo. Nanti kalau situasinya udah aman, kamu boleh kok kesini. Oh, saya makasih banyak ya sama kamu. Kalau boleh, nanti saya titip Edo sama kamu ya. Ya, boleh Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edo. Oci. Edo, kamu udah sadar? Oci. Kamu udah sadar, Edo? Ina, kamu ngapain di sini? Ya ampun, Edo. Aku seneng banget akhirnya kamu udah sadar. Aku semalaman di sini nungguin kamu. Aku berdoa buat kesembuhan kamu. Oci mana tuh? Pacar kamu itu benar-benar gak punya perasaan, Dok. Gak punya hati. Dia ninggalin kamu waktu kamu kecelakaan. Aku yang bawa kamu ke sini, Dok. Ya mungkin lah, Uci. Aku yang nungguin kamu semalaman di sini. Uci nggak mungkin kayak gitu. Kenyataannya, waktu aku minta bawa kamu ke rumah sakit, dia nggak mau. Dia malah nyumpain kamu, Dok. Aku sakit hati dengarnya, Dok. Ya udah. Sekarang kamu jangan mikirin apa-apa. Kamu fokus sama kesehatan kamu. Aku bakalan di sini nungguin kamu sampai kamu sembuh. Ya. Apa bang? Abang mau aku menikah sama Ina? Bang, aku itu udah punya pacar Uci dan Ina pun juga udah punya pacar. Cukup, Abang cukup dong, cukup. Jangan pernah kamu sebut nama perempuan itu lagi di sini, bisa? Duh. Dia itu pembawa sial buat kamu. Bang, Abang lihat dengan mata kepala abang sendiri kalau Ina itu lebih baik buat kamu. Dia itu perhatian sama kamu, dia ngurusin kamu waktu kamu sakit. Tapi Uci mana? Bang, mungkin Uci juga Uci itu nggak ngurusin kamu sama sekali, enggak kan? Datang nggak dia? Enggak. Ya, udahlah, udah. Cukup. Abang minta kalian menikah. Karena abang dengan Kak Sari udah bilang sama ibu tentang ini kalau kalian akan menikah dan ibu setuju. Tapi aku itu... Udah cukup. Dengerin permintaan abang kali ini, ya. Uci buka pintunya, Ci, udah siang. Mana sih, mana? Uci, kamu jangan ngurung diri kayak gini, Uci. Uci, jangan sampai aku dobrak pintunya ya. Uci! Ya ampun, kamu ini apa-apaan sih? Hah? Diri nggak? Diri aku bilang.
jadi perempuan mikir gak sih? Cuman gara-gara laki kayak gitu kamu jadi seperti ini? Kamu mau kayak gimana sih, Ci? Mau jadi gila kamu? Hah? Bener-bener kamu ya. Capek aku ngurusin kamu. Sebenarnya aku juga udah gak peduli sama kamu, Ci. Kamu mau jadi apa kayak terserah. Kamu gak kasihan sama diri kamu, Ci? Iya, kamu mau mati sia-sia cuman gara-gara dia doang. Aku mencintai Edo, Kak. Capek aku ngomong sama kamu ya. Hah? Kamu nggak boleh cinta sama dia, Ci. Kamu mau cinta sama siapapun terserah, tapi jangan sama dia. Ngerti nggak? Kalian berdua tuh nggak ada saling cinta. Kalian tuh cuma nafsu doang, jadi kalian tuh nggak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Hah? Aku nggak bisa lupain Edo, Kak. Aku nggak mungkin lupain Edo. Uci, aku bener-bener nggak habis pikir sama kamu. Hah? Ada setan apa di otak kamu, Ci? Sampai kamu nggak bisa ngelupain dia. Aku nggak mungkin lupain Edo, Kak. Aku udah banyak berkorban buat Edo. Aku bahkan udah apa? Udah apa? Aku bilang sama aku udah apa, Uci? udah menyerahkan milikku yang paling berharga buat Edo. Ngajar kamu, Uci. Kamu bener-bener nyerahin diri kamu sama dia. Aku bener-bener gak nyangka sama kamu ya, Ci. Hah? Kamu bisa nyerahin diri kamu segampang itu sama laki-laki itu. Maafin aku, Kak. Aku gak bisa terima. Pokoknya sekarang juga kita harus minta tanggung jawab sama dia. Ayo. Ya, ayo buka. Tidak apa-apaan sih kamu? Apa sih, Bu? Ayo, Bu. Tidak berhenti. Kamu mau kemana kan adik kamu? Kamu seret-seret begitu. Bu, Ibu tahu nggak apa yang udah dilakuin sama dia? Apa yang sudah dilakuin adik kamu? Maksud kamu apa? Dia itu udah bikin aib di keluarga kita, Bu. Aib? Astagfirullahaladzim. Aib apa sih? Nah, apa yang udah kamu lakuin? Hah? Uci, jawab ibu, nak. Dia udah ngasih harga dirinya sama Edo, Bu. Dan dia bikin kita itu jadi malu semuanya. Uci, apa benar yang kakak kamu bilang? Jawab ibu. Jawab ibu. Udahlah, Bu. Capek ngomong sama dia, Bu. Dari dulu kita udah pernah kasih tahu dia, tapi dia nggak pernah mau ngerti. Mendingan sekarang kita harus minta tanggung jawab sama Edo. Biar dia tahu gimana rasanya. Nah, kamu sabar dulu. Ibu tahu kamu marah, kamu kecewa. Ibu juga merasakan hal yang sama. Tapi tolong jangan melakukan adik kamu seperti ini. Biarkan dia ganti baju dulu ya. Kamu sabar. Nggak bisa. Biar Edo lihat ya, gara-gara perbuatan dia sekarang adik kita jadi apa? Hah? Ayo, sekarang jalan. Udah, jangan. Enggak. Jangan, nak. Udah, Jangan, nak. Kasihan adikmu. Tunggu. Nak, tunggu. Udah. Udah, Kak. Sakit tangan juga. Mungkinan. Edo! Edo! Edo, keluar, Edo! Buka pintunya, aku tahu kamu di dalam. Kak, udahlah kita pulang aja. Diam, gak mau. Edo! Keluar pintu kalau nggak aku dobrak ya. Edo! Mbak. Iya, Bu, maaf saya teriak-teriak di sini ya. Maaf Mbak, rumah ini lagi kosong. Berarti Edonya nggak ada di dalam dong? Iya, tentu nggak ada. Soalnya hari ini Edo lagi menikah. Hah? Edo menikah? Iya Mbak, Mbak tahu nggak Edo menikahnya di mana? nggak jauh dari sini sih Mbak. Sebelah sana nih, kantor KUA. Oh, yang ada di seberang sana ya? Iya Mbak. Saudara Edo bin Jatikusuma, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Ina Rahmawati binti Jajang dengan mas kawinnya cincin emas 3 gram dibayar tunai. Jawab, kok diem aja sih?
Iya. Maaf. Bagaimana ini pengantin? Baru ijab kabul sudah melamun. Baik, Pak. Bisa diulang lagi aja. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Edo bin Jati Kusuma, saya nikahkan engkau dengan Ina Rahmawati binti Jajang dengan mas kawinnya cincin emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ina Rahmawati binti Jajang dengan mas kawin 3 gram dibayar tunai. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Saya minta pernikahan ini di stop. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu ngancurin pernikahan ini? Jadi kamu yang menikah sama dia. Pernikahan ini emang tidak sah. Apanya yang nggak sah? Jangan asal bicara kamu ya. Bang, udah. Jangan cari keributan di sini. Siapa yang cari ribut, dia yang cari masalah kok. Saya tidak pernah cari masalah sama siapapun. Saya bisa membuktikan kalau pernikahan ini tidak sah. Apa kamu? Ha? Lepasin adik saya, aku bilang. Lepasin! Lepasin! Keluar kalian dari sini. Lepas! Ajar kamu ya! Kita berdua nggak perlu bukti dari kalian. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu jangan maki-maki kakak saya ya. Pergi dari sini. Pergi kalian dari sini. Jangan sampai saya berbuat kasar ya sama kamu. Kita nggak akan pergi kalau pernikahan Edo dibatalkan. Mau ngapain kamu? Pergi. Ngapain? Ayo. Hei! Edo! Saya minta kamu nggak bisa menikah dengan perempuan ini karena kamu harus bertanggung jawab sama adik saya. Hancur udah semua pernikahan aku. Hancur gara-gara kalian. Kurang ajar kamu ya. Dasar perempuan, tahu diri, keluar kamu dari sini. Keluar. Lepasin saya bilang. Saya bisa membuktikan kalau pernikahan ini tidak sah. Saya bilang keluar. Keluar. Ayo. Edo nggak bisa menikah dengan siapapun. Lepasin kakak saya. Apa sih kamu? Uci! Ya Allah, tolong Pak! Pak tolongin adik saya! Uci! Pak tolongin adik saya, Pak! Jangan diam aja, Pak! Edo! Uci! Dari dalam penglihatan batin saya melihat kamu sebenarnya banyak dirugikan secara mental dan juga mohon maaf sekali, saya melihat di sini juga semua habis di sini. Ayo, sekarang kamu hati-hati. Kamu udah enakan kan badannya? Kalau bisa sekarang kita nggak usah pulang dulu ya, Ci. Emangnya kita mau kemana lagi sih, Kak? Udah lah, Ci. Kamu nggak usah banyak nanya. Kamu ikutin aja semua aturan aku ya. Tapi Kak, aku capek. Aku tuh mau istirahat di rumah. Ya ampun, Ci. Aku tuh sayang sama kamu. Kamu ini adik aku satu-satunya. Aku nggak terima kalau kamu diperlakukan seperti ini sama Edo. Edo harus bertanggung jawab, Ci. Kak, udah lah, Ci. Sekarang ini tuh masalah bukan jadi masalah kamu sendiri. Tapi ini udah masalah keluarga. Karena Edo itu udah menginjak-injak harga diri kita. Dari dulu, Ci. Dari almarhum bapak kita masih hidup. Kamu lupa itu. Ya, tolong jangan bikin kakak marah terus. Kenapa sih? Ayo, ikut sama kakak yuk. Kak. Apa sih? Ini rumahnya siapa? Aduh, kamu gak usah banyak nanya, kenapa sih? Ini tuh rumah paranormal. Apa? Paranormal? Enggak, aku nggak mau, Kak. Dosa, Kak. Aku nggak mau. Kamu nih apaan sih? Denger ya, kamu ngasih harga diri ke Edo itu dosa apa enggak? Hah? Kayak begini kakak mau ngebantuin kamu bilang dosa. Ayo cepetan. Mbah. Kak, Mbah. kita pulang aja. Siang, Mbah. Siang. Maaf nih aku datang lagi. Ya. Gini, Mbah. Adik aku nih nggak bisa banget dibilangin, dia suka deketin cowoknya terus. Aku pengen kalau bisa Mbah bikin dia menderita ya. Itu foto. Siapa namanya ini? Namanya Edo. Baiklah. Kalian boleh pulang. Biar saya yang kerjain. Tapi Mbah kalau bisa ya
bikin dia sama keluarganya menderita ya. Soalnya saya pengen banget Mbak, dia itu sakit hati seperti saya ya. Ya, soal mudah. Silakan kalian pulang saja biar saya yang mengerjakannya. Makasih Mbak. Iya. Apa kamu bilang? Kamu batalin pernikahan kamu sama Ina. Dok, mikir dong, Dok. Gimana perasaan Ina? Dok, tolong kamu pikirkan dulu baik-baik. Apa yang akan kita bicarakan nanti ke keluarganya Ina? Ya aku nggak mau pernikahan ini terjadi secara terpaksa. Aku nggak cinta sama Ina. Aku cuma anggap dia sebagai teman. Dok, kamu jangan cari masalah ya? Asal kamu tahu, apa yang abang lakuin selama ini demi yang terbaik buat kamu. Ya aku ngerti, Bang. Aku ngerti. Gak mungkin juga kan aku nikah tanpa cinta. Abang ngerti juga kan? Pokoknya aku nggak mau nikah sama Ina. Dok, jadi kamu nggak mau nikahin aku? Kamu nggak cinta sama aku? Setelah apa yang udah aku korbanin sama kamu, aku kasih segalanya buat kamu. Kamu korbanin semuanya. Apa itu? Maksud kamu apa? Maksud Sebentar, kamu? sebentar. Kamu diam dulu, kamu diam dulu. Ini apa yang terjadi? Kamu cerita sama saya. Apa yang terjadi? Aku nggak ngapa-ngapain. Itu dia mau minta tanggung jawab. Aku maksudnya apa? Oh, jadi kamu udah ngelupain setelah apa yang udah kita perbuat? Ngelupain apa sih, Ina? Ngelupain apa? Hah? Tega kamu ya, Dok. Kamu bilang kamu cinta sama aku, kamu mau tanggung jawab sama aku, mana? Pokoknya kalau kamu nggak nikahin aku mau bunuh diri sekarang juga. Serah! Kamu laki-laki nggak bertanggung jawab. Kamu tuh nggak bertanggung jawab. Kamu tuh nggak bertanggung jawab. Udah cukup. Pokoknya aku nggak mau tahu. Edo harus jadi milik aku, gimana caranya? Dari dulu aku emang udah suka sama dia. Tapi dia lebih milih Uci dibandingkan aku. Sekarang, aku nggak akan biarin dia lepas dari aku. Dia harus jadi milik aku. Dan harus jadi suamiku. Edo, kamu ngapain kesini? Kamu pasti mau minta maaf ya sama aku. Tenang aja Edo, sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin kamu kok. Edo. Kamu harus aku habisi. Kamu itu harus habis. Aku harus habisi. Sakit ya, saya sesakit ini nggak sebanding dengan apa yang sudah kamu sakitin dengan orang. Kak, apaan sih ya? Ganggu aja tau nggak? Kak, apa yang kakak lakuin sih, Kak? Aku lagi ngasih pelajaran buat Edo. Edo? Ya. Enggak. Kakak nggak boleh sampai nyakitin Edo. Udah deh, kamu jangan banyak sini. Enggak, Kakak, aku nggak mau kalau kakaknya menyakitin Edo. Aku ngelakuin ini semua buat kebaikan kamu. Kamu jangan bodoh. Tidak, aku bilang jangan, Kak. Uci! Uci, Mau ngapain kamu kesini? aku menyesal, Uci. Lepasin aku bilang. Uci. Kak, Diam kamu. Kak, kasihan Edo, Kak. Orang yang udah nyakitin keluarga kita nggak perlu dikasihanin. Sekarang kamu pergi, aku bilang. Aku cuma minta maaf, Kak. Kak, aku cuma minta maaf sama Uci. Pergi kamu, aku bilang. Kakak! Apa? Dengar ya,
Sampai mati pun Uci nggak akan pernah maafin kamu, apalagi saya. Uci, aku cuma minta maaf. Sekarang kita masuk. Edo! Edo! Uci, denger ya. Kalau sampai kamu nekat untuk nemuin dia lagi, awas kamu jangan sampai kamu nyesal seumur hidup. Kakak tuh seharusnya nggak melakukan itu sama Edo, Kak. Kasihan Edo. Apa kakak nggak mikir karma? Kalau seandainya kakak jahat sama orang. Karma? Karma kamu bilang? Kamu mikir nggak apa yang dia lakuin sama keluarga kita itu emang baik-baik? Enggak, Ci. Pokoknya sampai mati pun aku akan tetap dendam sama dia. Jangan sampai kamu itu ngedeketin dia lagi ya. Minta balikan sama dia lagi. Awas! Capek aku juga begini. Ya Allah. Kenapa semuanya jadi tenang seperti ini? Apa? Edo nyekik Ina? Iya. Mana Edo? Saya mau minta tanggung jawab dia. Anak saya sekarang stres. Depresi gara-gara dia. Bayangin. Masa anak saya mau dibunuh sama dia? Astagfirullahaladzim. Gak mungkin Edo ngelakuin hal kayak gitu. Dia itu tadi kabur sambil kesakitan dan sekarang suami saya lagi nyari dia. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ingat, saya sudah nggak sudi anak saya dinikahkan sama adik kamu. Hah! Gimana, Dok? Apa adik saya baik-baik aja? Iya Pak, setelah saya periksa ternyata Mas Edo kondisinya baik-baik saja. Iya, mungkin itu semua karena tekanan atau stres. Jadi Mas Edo tidak bisa mengendalikan dirinya. Iya, sebentar Pak ya. Ini ada resep. Silakan Bu. Mau ditebus ya Pak ya? Saran saya, Mas Edo harus banyak istirahat dan tidak boleh berpikir yang berat-berat. Itu saja. Terima kasih, Dok. Makasih, Dok. Kalau gitu, mari saya antar. Iya, silakan, mari. Aku antar dulu ya. Saya nggak puas, Mbak. Saya kepengen hidupnya dia harus menderita. Karena rasa sakit hati saya nggak pernah hilang, Mbak. Dia udah menghina keluarga saya dan menghancurkan adik saya. Jadi kamu mau diapakan lagi dia? Dia itu harus mati. Terutama kakaknya, Mbak. Uci, kamu harus dengerin aku. Aku minta maaf sama kamu. Aku harus minta maaf sama kamu. Gimana Aku mau minta Mbak? Sayang, aku yakin ini bukan penyakit biasa dan bukan dokter juga yang bisa nyembuhinnya. Aku yakin. Maksud abang, penyakit Edo ini pikiran orang alias diguna-guna? Seperti itulah. Terus itu mesti bagaimana, Bang? Sayang, aku minta kamu berdoa ya. Selebihnya biar aku yang nyelesain. Aku nitip Edo. Aku pergi dulu, ya. Ya, kamu hati-hati ya, Bang. Kamu hati-hati, jaga Edo ya. Ya. Jadi gini, Pak. Saya minta tolong penyakit adik saya ini disembuhkan. Jujur, saya nggak ada niat untuk mencelakai orang yang sudah membuat adik saya tersiksa sekarang ini. Saya cuma ingin memberi dia pelajaran siapapun orangnya. Saya mengerti. Menurut penglihatan saya, orang itu sangat membenci adik Anda. Dan orang itu akan melakukan segala cara untuk menghancurkan hidup adik Anda, bahkan keluarga. Apa? Anda harus hati-hati. Yang mendampinginya bukan orang biasa. Iya, tolong lindungi keluarga saya. Bagaimanapun caranya, tolong ya, Pak.
Sayang, kamu kenapa, nak? Sayang, ya Allah, Yunda, kamu kenapa, Kak? Sayang. Yunda, jangan gitu, Kak. Astaga, Edo, kamu? Edo, kamu baik-baik aja? Kalian berdua kenapa sih? Ya aku baik-baik aja lah. Mas selama ini aku kenapa? Kalian ini masak enak, kok bangunin aku capek, lapar lagi. Ayo makan. Kamu ambil nasi dong. Oh iya. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa ala kulli shay'in qadir. Nah, besok setelah pemakaman kakak kamu harus langsung berangkat ke Jakarta ya. Jakarta? Aku ke Jakarta, Bu. Ada yang bilang kematian kakak kamu itu nggak wajar. Dia dikirimin guna-guna, nak. Astagfirullahaladzim. Itu tadi apa ya? Jadi merinding sih. Tolong! 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 Dek, ada apa teriak-teriak? Ada apa? Di dalam kamar saya, tadi di dalam kamar saya ada setan, Pak. Ada setan? Mana mungkin ada setan? Lu nggak ada apa-apa? Pak, sumpah, Pak, saya nggak bohong. Tadi di dalam kamar saya ada setan. Aduh, gue usah ngada-ngada deh. Pak, tadi bahkan dia muncul di situ, Pak. Nggak ada. Coba Bapak lihat ke dalam, pasti ada. Mana nggak ada tuh? Nggak ada apa-apa. Coba tuh lihat. Pak, tapi tadi ada di dalam, Pak. Tadi ada di kamar saya. Aduh, itu cuma halusinasi kamu aja kali. Bapak, itu hantunya, Pak. Bapak bisa lihat kan, Pak? Aduh, mana? Udah, nggak usah bohong. Setan! Tolong! Tolong, ada setan! Mbak. Sampen kalau jalan itu hati-hati. Pergi kamu! Pergi! Pergi dari sini, pergi! Pak, minta tolong, Pak. Kamu pikir saya takut sama kamu, ha? Pergi dari sini, saya nggak takut sama kamu! Pergi! Ini harus dibawa ke rumah sakit jiwa nih. Bawa ke rumah sakit jiwa. Ayo, Lepas! Lepas! Nggak mau, saya nggak saya mau keluar dari sini. Tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Saya percaya, di sini bukan untuk di penjara. Kamu hanya butuh istirahat. Besok boleh pulang. Suster, sebentar ya. Saya ambilkan obat penenang dulu. Jadi aku pikir mungkin batunya harus dibuang. Batunya harus dibuang, betul. Dan itu pun dibuang juga nggak bisa sembarangan kali ya. Harus ke tempat yang kakak tadi dapetin. Iya, itu. Begitulah keadaan Uci sekarang. Dia sering dibayang-bayangi, bahkan merasa diikuti oleh makhluk menyeramkan.
Tapi nggak satu pun orang percaya sama dia. Malah dia dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Saya tahu Uci dan almarhum pernah punya salah sama keluarga ini. Makanya saya datang untuk minta maaf. Saya sangat kasihan dengan keadaan Uci sekarang. Bu Risma, saya sudah maafkan Uci, Bu. Begitu juga Bang Agam dan Kasari. Bu Risma, saya minta maaf. Saya harap Ibu jangan salah sangka ya. Sebetulnya apa yang terjadi sama Uci itu nggak ada hubungannya sama ini semua. Saya cuma ikhtiar sampai Edo sembuh. Begitu dia sembuh, semuanya selesai. Apa ini ya? Yang dibilang Uci nyimpen benda keramat. Apa ini? Saya menemukan boneka itu di lemari anak saya. Pas saya membukanya itu keluar hawa panas. Saya sampai kepanasan, Mbah. Ibu tidak akan bisa mengambilnya karena boneka rumput itu bukan milik ibu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Karena setahu saya yang melakukan itu Hilda. Sedangkan Hilda kan sudah meninggal, Mbah. Suruh pulang adiknya Hilda. Karena dia berhubungan dengan masalah ini. Buang boneka rumput itu jauh-jauh sesuka hatinya. Baik, Mbah. Baik. Uci, apa kabar kamu? Kamu masih ingat aku kan? Aku Edo, Ci. Ini ibu, sayang. Ini ibu. Jawab, aku Edo, Ci. Uci. Mas, sama Ibu, tolong keluar dari sini ya. Udah, kita keluar. Oh ya. Ya, ya. Pergi. Kasihan Uci. Ibu nggak tega ngeliatnya. Ibu mau bawa dia pulang kampung aja. Biar diobati sama orang pintar. Bu, apapun yang terjadi sama saya dan Uci, saya yakin ini hanya salah paham aja. Saya minta maaf, Bu, atas semua kesalahan saya. Nggak ada sedikit pun saya untuk mengkhianati rasa cinta Uci sama saya, Bu. Saya sangat cinta sama anak Ibu. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Bu, jika Ibu mengizinkan, saya ingin sekali menikahi anak Ibu.
Kamu yakin? Sangat yakin, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Udah, Ibu harus semua tenang ya. Kamu mau menikah sama Uci? Duh, dia itu perempuan gak benar. Kamu mau bikin malu keluarga iya? Kamu yakin sama niat dan keputusanmu itu? Biarpun yakin tetap aja nggak bisa, Sari. Dok, kamu dengar ya? Abang nggak akan pernah setuju sama keinginan kamu. Bang, aku tuh cuma cinta sama Uci, Bang. Apa yang Abang lakuin selama ini buat kebaikan kamu? Nggak harus ngorbanin orang lain, kan? Bang, aku tahu. Kayaknya dia emang salah. Ya. Tapi nggak harus dendam ini berkepanjangan karena akan membawa petaka. Edo cuma cinta sama Uci, Bang. Kalau pengen ini hilang, intinya satu, pulanglah ke mama kau dulu. Minta maaf sama dia. Yang kedua, urusan yang berhubungan dengan ini diselesaikan. Kalau sudah nggak ada ganjelan, kembali ke Jakarta, saya insya Allah saya doain rezekinya lebih lancar. Iya. Uci, bangun saya. Bangun saya. Bangun saya. Uci. Alhamdulillah. Kamu udah sadar, Nak. Kamu udah sadar, saya. Ibu. Kenapa aku di sini, Bu? Alhamdulillah, kamu udah sembuh. Dia udah sembuh, Mbak. Dia sudah bebas dari ikatan ilmu hitam berasal dari boneka rumput itu yang disimpan oleh Hilda, kakaknya. Gimana, Bu? Nak, kamu yakin dengan semua ini? Uci yakin, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ci. Ibu masuk dulu ya. Kamu mau pindah? Kamu yakin, Ci? Aku yakin. Ci, aku tahu belakangan ini hubungan kita banyak masalah. Banyak hal yang menyakiti kamu dan merusak semuanya. Aku kesini pengen bicara banyak sama kamu. Kamu harus tahu, Ci. Aku cinta sama kamu. Aku pengen nikahin kamu, Ci. Dok, aku juga cinta sama kamu. Tapi kamu harus biarin aku untuk menjalani ini semua sendirian. Maafin aku ya. Aku nggak bisa terima lamaran kamu. Ci, aku cuma cinta sama kamu. Cuman kamu wanita yang aku cinta, Ci. Nggak bisa, Dok. Kamu percaya sama takdir kan? Kamu harus percaya sama takdir. Sekarang, biarin kita menjalani hidup kita masing-masing. Supaya kita berdua tahu siapa jati diri kita masing-masing. Kita masih muda. Perjalanan kita masih panjang, Dok. Kalau emang kita berjodoh, kita pasti akan ditemukan lagi. Nah, Edo, kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.